IGP Angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Dona Carolina. Assalamualaikum Ibu Dona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sabda. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu. Hari ini kita akan melakukan cakap pra-observasi ya Bu ya. Baik, serta saya nanti akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Baik Bu. Yang saya lakukan ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti. Dan ini untuk persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran yang agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu ya Bu ya, terkait dengan tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran sendiri, karena ini terkait akan membahas materi tentang sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama tujuannya adalah untuk mengidentifikasi organ-organ sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Yang kedua menyebutkan fungsi dari organ tersebut pada sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir adalah untuk mengidentifikasi bagaimana proses dari pembentukan sperma atau spermatogenesis dan pembentukan sel telur atau oogenesis. Baik Ibu ya, berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya Bu ya. Ya benar sekali Bu. Jadi Bu Dona, kira-kira nih bagaimana sih dengan era pengembangan yang ingin Ibu capai dan ingin Ibu lakukan observasi ke depannya? Nah, untuk era pengembangan sendiri yang ingin saya capai dalam pembelajaran ini ada 2 era, yaitu era pengetahuan dan keterampilan. Di mana era pengetahuan yang ingin dicapai adalah siswa mampu untuk memahami materi khususnya pada submateri kelainan atau gangguan pada sistem reproduksi manusia. Dan untuk era keterampilannya, siswa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, berperan aktif dalam menjaga kebersihan ataupun menjaga sistem reproduksinya masing-masing. Jadi era pengembangan yang Ibu ingin capai berarti ada 2 Ibu ya, di bagian aspek pengetahuan dan keterampilan. Ya. Baik Ibu ya. Nah, sekarang ini saya mau dengar Ibu, bagaimana sih rancangan pembelajaran yang ingin Ibu capai dan yang Ibu terapkan nanti di kelas, dan strategi pembelajaran, mode pembelajaran ataupun metode pembelajaran yang Ibu lakukan nanti. Nah, untuk proses pembelajaran ini pasti saya telah menyiapkan strategi, model, metode yang akan saya gunakan. Untuk strategi sendiri, saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, di mana dalam strategi ini siswa dibutuhkan atau nanti diminta untuk membentuk kelompok berdasarkan minat, kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Untuk metode sendiri, saya menggunakan metode ceramah, diskusi kelompok, dan penugasan. Sedangkan untuk model pembelajarannya, saya menggunakan model pembelajaran discovery learning. Jadi Bu Dona, kira-kira nih bagaimana sih dengan era pengembangan yang ingin Ibu capai dan ingin Ibu lakukan observasi ke depannya? Nah, untuk era pengembangan sendiri yang ingin saya capai dalam pembelajaran ini ada 2 era, yaitu era pengetahuan dan keterampilan. Di mana era pengetahuan yang ingin dicapai adalah siswa mampu untuk memahami materi khususnya pada submateri kelainan atau gangguan pada sistem reproduksi manusia. Dan untuk era keterampilannya, siswa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, berperan aktif dalam menjaga kebersihan ataupun menjaga sistem reproduksinya masing-masing. Jadi era pengembangan yang Ibu ingin capai berarti ada 2 Ibu ya, di bagian aspek pengetahuan dan keterampilan. Baik Ibu ya. Nah, sekarang ini saya mau dengar Ibu, bagaimana sih rancangan pembelajaran yang ingin Ibu capai dan yang Ibu terapkan nanti di kelas, dan strategi pembelajaran, mode pembelajaran ataupun metode pembelajaran yang Ibu lakukan nanti. Nah, untuk proses pembelajaran ini pasti saya telah menyiapkan strategi, model, metode yang akan saya gunakan. Untuk strategi sendiri, saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, di mana dalam strategi ini siswa dibutuhkan
atau nanti diminta untuk membentuk kelompok berdasarkan minat, kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Untuk metode sendiri, saya menggunakan metode ceramah, diskusi kelompok, dan penugasan. Sedangkan untuk model pembelajarannya, saya menggunakan model pembelajaran discovery learning. Baik Bu Dona, berarti strategi pembelajarannya menggunakan berdiferensiasi ya Bu ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Modelnya tadi sudah diungkapkan dan metode pembelajarannya Bu ya, menggunakan diskusi kelompok, penugasan dan ceramah. Baik Bu, nah bagaimana Bu dengan media pembelajaran yang Ibu lakukan nanti ke depannya di kelas? Untuk media sendiri, saya akan menggunakan PowerPoint, video pembelajaran, dan LKPD. Baik Bu, berarti kira-kira Bu, kapan Ibu lakukan kegiatan pembelajaran tersebut Bu, dan di hari apa, jam berapa, dan pos mana ini Bu? Kebetulan Bu, saya ada masuk di hari Kamis depan di jam pertama dan kedua di kelas 9F. Baik Bu, nanti kita ketemu minggu depan di hari Kamis di jam 1-2 ya Bu ya, di kelas 9F. Dan saya akan datang untuk melakukan supervisi di kelas, serta saya akan melihat juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas ya Bu ya. Nanti setelah Ibu melakukan pembelajaran yang dalam kelas nanti Bu, maka kita akan melakukan percakapan terakhir ya Bu ya, di mana di pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik ya Bu ya. Sebelum kita akhiri nih Bu, kira-kira apa hasil percakapan kita kali ini Bu? Hasil dari percakapan ini, saya mengharapkan nantinya dari hasil supervisi tersebut saya bisa mempelajari dan memperbaiki apa-apa saja yang harus saya perbaiki dalam mengajar. Karena nanti pasti ada saran yang Ibu berikan kepada saya, semoga itu bisa menjadi pembelajaran bagi saya untuk menjadi guru yang profesional. Baik Bu, terima kasih Bu ya atas waktunya dan mau bersedia berbincang-bincang dengan saya atas percakapan observasi pada hari ini. Baik Bu, kita ketemu lagi di kegiatan observasi di minggu depan Ibu ya, di hari Kamis jam 1-2 dan di kelas 9. Terima kasih, demikian percakapan observasi pada hari ini dengan Ibu Dona Karolina. Kita ketemu lagi di Kamis depan di kegiatan observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, luar biasa. Kita tepuk tangan untuk diri kalian. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ibu mau satu orang untuk memimpin doa kita. Yosi. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, baiklah kita berdoa sesuai ajaran kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk ke materi kita, Ibu mau absen terlebih dahulu. Untuk bagi nama yang Ibu sebutkan, angkat tangannya dan katakan hadir Bu. Oke? Aldo. Hadir Bu. Anastasia. Hadir Bu. Elis. Hadir Bu. Clara. Hadir Bu. Dian. Hadir Bu. Florencia. Hadir Bu. Glenn. Hadir Bu. Gloria. Jason. Hadir Bu. Jonathan. Hadir Bu. Untuk kehadiran hari ini semuanya hadir ya anak-anak. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang akan Ibu sampaikan, Ibu ingin memberikan sedikit motivasi kepada kalian. Motivasi tersebut adalah tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Jadi, apa maksud dari pepatah tersebut? Maksudnya adalah pada saat kita belajar di sini, jangan patahkan semangat kalian untuk bisa belajar sampai ke luar negeri. Sudah? Menimba ilmu itu tidak ada batas usia. Sampai kita akhir hayat pun kita harus belajar. Paham anak-anak Ibu semuanya? Paham. Sebelum kita masuk ke materi kita, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi pada manusia. Sebelum itu,
Ibu akan menampilkan ice breaking. Ibu harapkan semuanya untuk berdiri semua. Silakan berdiri. Buat suaranya. Oke, sekali lagi. Hari ini kita akan mempelajari bab 1 mengenai sistem reproduksi pada manusia. Nah, dari gambar ini kita akan mempelajari atau mencapai tujuan pembelajaran yang harus kita capai di akhir pembelajaran nanti. Apa saja tujuannya? Tujuan yang pertama, kita akan mengidentifikasi organ-organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Yang kedua, kita akan menyebutkan apa saja fungsi dari masing-masing organ tersebut. Dan yang ketiga, kita akan mengidentifikasi bagaimana proses pembentukan sperma dan proses pembentukan sel telur atau kita sebut dengan ovum. Nah, dari gambar ini ada peta konsep yang harus kita pelajari. Sudah? Dari judul kita ada sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia ada pertumbuhan dan perkembangan, yaitu pada laki-laki dan perempuan. Sudah? Nanti juga ada kelainan yang akan kita bahas atau penyakit pada sistem reproduksi manusia. Selain dari kelainan, nanti kita akan mempelajari apa-apa saja yang harus atau yang bisa kita lakukan untuk menjaga sistem reproduksi kita sendiri. Nah, sistem reproduksi pada manusia. Apa sih tujuan dari sistem reproduksi tersebut? Tujuannya adalah untuk memperbanyak dan mempertahankan jenis. Setiap organisme mempunyai kemampuan untuk bereproduksi atau berkembang biak, khususnya kita manusia. Itulah tujuan dari reproduksi, untuk memperbanyak keturunan. Kalau kita tidak bereproduksi, tidak mampu bereproduksi, maka kita bisa punah atau langka. Tidak ada lagi keturunan yang kita hasilkan. Selain itu, perlu digarisbawahi di sini, sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan itu berbeda. Tidak sama. Dari organnya saja sudah berbeda, apalagi proses yang dialami pasti berbeda. Yang kedua, poin yang kedua, apa fungsi dari alat kelamin jantan dan betina? Yang ketiga, bagaimana sih proses terbentuknya janin? Janin itu adalah proses awal untuk terbentuk suatu individu. Nanti setelah janin akan berkembang yang namanya embrio. Dari embrio barulah berkembang lagi menjadi bayi. Yang keempat, mengapa kita harus menjaga kesehatan sistem reproduksi? Kalau kita tidak bisa menjaga sistem reproduksi kita, maka penyakit-penyakit akan muncul pada diri kita. Nah, ini dia sistem reproduksi pada pria atau laki-laki. Sistem reproduksi pada pria berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan yang kita sebut dengan sperma. Apakah sperma dimiliki oleh perempuan? Tentu tidak. Sperma hanya dimiliki oleh laki-laki saja. Lalu, sistem reproduksi pria terdiri atas kelenjar-kelenjar dan saluran-saluran untuk mengeluarkan sperma. Dari tabel ini merupakan organ-organ reproduksi yang dimiliki oleh pria. Nah, ini gambarnya. Ini gambar supaya lebih jelas apa saja sih alat reproduksi pada manusia. Kalau kita lihat dari atas, ada kantong
seorang ibu itu akan berhenti atau bermuara yang di rahim. Ya. Yang terakhir, leher rahim atau serviks berhubungan dengan tempat keluarnya bayi yang disebut dengan vagina. Pada saat kita mengeluarkan air mani, itu keluarnya dari vagina juga, tapi salurannya berbeda dengan kalau kita mengeluarkan bayi. Paham? Ini adalah gambarnya. Ini adalah gambar atau organ reproduksi pada wanita. Dari atas kita bisa melihat ada tuba falopi. Ini tuba falopi. Lalu ada pembuluh darah. Ada ovarium di bagian di bawah tuba falopi. Ada uterus. Uterus ini disebut juga dengan rahim. Jadi kita masuk ke materi kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Nah, yang ibu tampilkan di sini ada 5 jenis penyakit yang terdapat pada sistem reproduksi. Penyakit ini disebabkan karena adanya kuman ataupun bakteri. Kuman itu bisa kita sebut juga dengan virus. Yang pertama ada gonore. Gonore ini merupakan penyakit kencing nanah. Jadi pada saat kita mengeluarkan air mani, itu yang keluar bukan hanya air mani saja, tapi ada keluar nanah. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena ada bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit yang kedua ada chlamydiasis. Penyakit ini disebabkan karena ada bakteri Chlamydia trachomatis. Yang ketiga ada sifilis. Sifilis ini biasanya juga disebut dengan penyakit raja singa. Penyebabnya karena ada bakteri Treponema pallidum. Yang keempat ada herpes genitalis. Ini disebabkan karena ada virus. Nama virusnya adalah herpes simplex. Dan yang terakhir yang kelima ada candidiasis. Ini merupakan penyakit keputihan. Keputihan biasanya dialami oleh wanita. Apakah laki-laki mengalami keputihan? Apakah laki-laki mengalami keputihan? Ya. Keputihan hanya dialami oleh wanita. Penyebabnya karena ada jamur Candida albicans. Nah, selain penyakit tersebut, ada beberapa cara untuk menjaga alat reproduksi pada manusia. Yang pertama adalah menjaga kebersihan organ reproduksi bagian luar. Caranya dengan apa? Caranya pada saat kita buang air besar ataupun buang air kecil, kita harus membersih organ vital kita dengan air yang mengalir. Ya. Yang kedua, anjurannya adalah mengonsumsi makanan yang higienis dan terjauh dari yang namanya micin atau penyedap. Yang ketiga, tidak menggunakan celana yang terlalu ketat. Karena kenapa kita tidak boleh menggunakan celana yang terlalu ketat? Karena akan terjadi namanya peradangan. Dan yang keempat, mengenakan pakaian dalam yang berbahan katun dan dapat menyerap keringat. Pakaian dalam yang kita gunakan dianjurkan untuk menggantinya 2-3 kali dalam sehari, ya, agar kita terjauh dari namanya penyakit atau kelainan sistem reproduksi. Yang terakhir yaitu tidak melakukan hubungan seks bebas karena akan beresiko tinggi terkena penyakit kelamin yang kita kenal dengan sebutan AIDS atau sifilis. Jadi pergaulan bebas itu akan menimbulkan yang namanya penyakit AIDS atau sifilis. Sebelumnya kalian sudah pernah mendengar apa itu AIDS? Sudah pernah? Sudah. Oke, AIDS itu kalau saat ini dikenal dengan AIDS, kalau sebelum-sebelumnya itu namanya adalah HIV. Oke, itu disebabkan karena adanya pergaulan bebas. Saya Ibu menjelaskan materi tentang sistem reproduksi pada manusia. Ibu ingin mengetahui bagaimana kemampuan kalian dalam memahami materi yang Ibu sampaikan dengan mengisi
ovarium, testis, endometrium, ovidum, penis, ovum. Terima kasih. Jadi, untuk pembelajaran hari ini mungkin kita akhiri sampai di sini. Sebelum itu, Ibu ingin memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi sistem reproduksi pada manusia ini adalah yang Ibu tekankan pada kelainan atau penyakit serta cara untuk mencegah penyakit tersebut. Jadi, untuk anak-anak Ibu sekalian, Ibu harapkan kalian bisa menjaga sistem reproduksi kalian masing-masing agar tidak terkena penyakit atau kelainan yang tidak diharapkan. Bisa anak-anak Ibu? Bisa, Bu. Evan, silakan pimpin. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa menurut persepsi kita masing-masing. Berdoa juga. Berdoa selesai. Aduh. Sebelum itu, Ibu mau untuk tugas minggu depan kalian kerjakan soal esai di buku paket kalian halaman 32. Semuanya, sekarang kita masuk ke tahapan refleksi pembelajaran. Ibu mau ada 3 orang yang menyampaikan refleksi atau perasaannya terkait pembelajaran kita dari awal hingga akhir pembelajaran ini. Yang pertama, Ibu persilahkan ke Mario. Senang dan lebih semangat. Senang dan lebih semangat. Selanjutnya, Randy. Senang dan semangat dan pembelajaran hari ini sangat bermanfaat bagi saya. Dan yang terakhir, Fiona. Pesan saya setelah belajar sistem reproduksi pada hari ini, saya menjadi lebih semangat untuk belajar dan menyenangkan belajar bersama-sama. Oke. Mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri, selamat pagi, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapidayani, CKP angkatan 10, angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Kutaling Baru. Di sini dalam kegiatan pasca observasi ini saya ditemani oleh Ibu Carolina yang sebagai guru yang telah saya observasi dalam kegiatan supervisi akademik ini kemarin. Assalamualaikum Ibu Dona, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah Ibu ya, terima kasih ya Bu. Baik, di kegiatan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan ya Bu ya kepada Ibu yang terkait dalam jalannya proses observasi kelas minggu kemarin ya Bu ya, di mana tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan di dalam kelas kemarin ya Bu ya, dengan berjalannya observasi di kelas yang sudah berlangsung kemarin ya Bu. Menurut saya dari berjalannya kegiatan observasi yang telah dilakukan, awalnya saya merasa tegang, tapi setelah perasaan itu dengan berjalannya waktu, saya rasa semuanya berjalan lancar. Gitu ya. Kemudian Ibu, kalau kemudian alhamdulillah ya Bu ya, sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya, dengan baik. Ini Bu, coba Bu bisa Ibu ceritakan kembali Bu di bagian di era pengembangan yang sudah Ibu lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan mengenai pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas kemarin. Untuk era pengembangan kemarin, saya ingin mengembangkan 2 era, yaitu tentang keterampilan dan pengetahuan. Jadi dari kedua era tersebut, menurut saya sudah tercapai dengan baik. Namun ada beberapa kendala di dalam pengelompokan siswa. Nah, gitu ya. Baik Bu, kalau begitu Bu, tanggapan berarti yang era pengembangan sudah dilakukan tadi pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya.
Kemudian ini Bu, di era yang Ibu pengembangan kemarin itu Bu, yang Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil di kelas di dalam kelas Bu? Oke, untuk pengembangan tersebut sudah tercapai dengan yang saya rencanakan karena dari hasil pembelajaran siswa sudah mampu mengerjakan LKPD dengan baik. Baik Bu, berarti sudah Ibu lakukan dengan baik Ibu ya, sesuai dengan yang diharapkan Ibu ya, kekurangan atau kelebihan tadi tentang era pengembangan tadi Ibu ya. Baik Bu. Menurut Ibu nih Bu, kira-kira ada kendala yang Ibu hadapi nih Bu dalam proses pembelajaran di kelas kemarin itu? Untuk hambatan yang saya hadapi pada saat proses pembelajaran berlangsung masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran. Seperti itu. Baik Bu, ya gitu ya Bu ya, berarti ada beberapa siswa yang terdapat masih tertutup ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, kemungkinan ada nggak siswa yang mengandalkan temannya pada saat mengerjakan LKPD Bu? Itu masih terdapat siswa yang seperti itu Bu. Dalam kelompok dia masih mengandalkan teman sejawatnya untuk mengerjakan karena itu berpartisipasi. Gitu Bu ya. Baik Bu, kira-kira nih Bu, mengapa hal tersebut terjadi ya Bu ya? Kalau Jadi Bu, kemungkinan kurang aktifnya siswa dalam pembelajaran mungkin dalam pembagian kelompok saya masih mengalami kendala bagaimana minat siswa dalam pembelajaran. Untuk kedepannya mungkin saya akan mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan dalam pembelajaran secara visual, auditori, dan kinestetik. gitu ya Bu ya. Baik Bu, berarti rencana ke depan itu sangat bagus sekali Bu ya. Jadi akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka siswa dan sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing Bu ya, sesuai dengan tadi visual, kinestetik, dan auditori Bu ya. Gini Bu, kemudian kira-kira nih Bu, rencana terlaksananya dengan baik Bu dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi, kira-kira kapan Bu rencanakan? Saya usahakan dalam waktu dekat saya akan memperbaiki kekurangan yang kemarin terjadi pada saat observasi. Bu, terima kasih Bu ya atas jawaban-jawaban yang Ibu lakukan tadi masalah observasi minggu kemarin. Terima kasih ya Bu Dona, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang Ibu paparkan tadi. Semoga apa yang disampaikan dan kedepannya akan lebih baik lagi dan rencananya akan berjalan dengan baik ya Bu ya, dan akan terrealisasikan ke depannya. Terima kasih Bu Dona. Sama-sama Bu.